Shalom, selamat malam warga Kota Kupang. Senang berjumpa dengan Anda sekalian. Kepada umat Kristen saya menyampaikan selamat Pesta Paskah di malam Sabtu suci ini. Saudara-saudara, seperti semalam saya sudah informasikan tentang tugas pemerintah kota dalam melacak kontak, ya. Semalam saya menyebutkan ada beberapa angka. Angka yang pertama adalah angka 50 sampai 60 orang. Itu yang saya perkirakan. Itu yang kami perkirakan. Dan sampai dengan hari ini data-data itu masih kami kejar. Kesulitan kami terutama adalah alamat. Kami memperoleh alamatnya, untuk menghubungnya juga agak kesulitan karena kami tidak mempunyai nomor HP. Angka yang kedua adalah 15 kontak yang sudah tercatat. Ya. Dari 15 itu 14-nya ada di Kota Kupang, satunya di Alor. Dan bersyukur yang di Alor sudah didapat dan pemerintah Kabupaten Alor sudah mengambil langkah-langkah yang tidak berbeda jauh dengan kita di Kota Kupang. Nah, semua kontak kami bagi dalam 4 kategori. Kategori pertama adalah keluarga inti, ya, keluarga inti yang serumah. Yang kedua adalah teman-teman yang karena acara bertemu, nah, ada kegiatan-kegiatan organisasi sosial, itu kami kategorikan teman. Yang ketiga adalah petugas, termasuk teman-teman dari TNI, dan itu sudah ditangani seperti saya katakan semalam. Yang keempat adalah karyawan atau petugas toko, restoran, atau di mana saja, sopir yang dirasakan ada kontak dengan mereka. Dari 4 kategori ini kami juga memperlakukan pemeriksaannya berbeda-beda. Kalau keluarga inti, maka kami akan lakukan swab, usapan, ya, usapan dari tenggorokan yang kemudian nanti akan dikirim atau diperiksa secara laboratorium. Sedangkan yang bukan keluarga inti, kami perlakukan mereka, kami melakukan rapid test. Sampai dengan jam ini, ya, Sabtu jam 20 atau jam 8 malam tanggal 11 April 2020, saya bisa sampaikan bahwa kami sudah melakukan rapid test. Jumlahnya saya tidak sebutkan. Dan saya boleh menyampaikan bahwa dari hasil kontak yang diperiksa dengan rapid test semuanya negatif. Kita bersyukur. Meskipun demikian, kita tidak lalu melepas kontak ini. Karena 10 hari kemudian kita akan melakukan rapid test ulang. Sambil kita sudah berpesan kepada para kontak ini, kalau batuk, demam, pilek, langsung menghubungi BKS, ya, supaya kita jemput. Kalau makin serius, tentu kita akan masukkan ke rumah sakit Eskalerik dulu pertamanya. Kalau lebih berat lagi, tentu kita akan rujuk ke rumah sakit Yohanes. Karena itu warga Kota Kupang, menjelang perayaan Paskah ini, saya menghimbau 1-2 hal. Yang pertama, mari kita tetap tenang. Tidak perlu meribut-ribut di sosial media tentang kasus ini, apalagi tentang penderita. Ya. Yang kedua, tenang, aman, karena kontak yang kami periksa juga negatif dan tidak perlu dipergunjingkan. Kalau memang sewaktu saudara ingin membutuhkan informasi, posko dinas kesehatan, posko pemerintah kota dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan. Kalau memang saudara bisa menghubungi saya langsung, saya dengan senang hati untuk menjawab supaya masyarakat
tidak perlu heboh di sosial media atau gunjangan, langsung dengan pemerintah supaya kita mendapat gambaran. Yakinlah apa yang kita sampaikan ini tentu paling up to date. Ada kekurangan tentu, mungkin ada kelambatan, kami usahakan semuanya ada perbaikan dan menuju kesempurnaan. Ini saja himbauan saya. Tetap tidak bosan-bosannya saya menyampaikan pakai masker, ya. Kalau saudara keluar seperlunya, ya, jaga kesehatan, senang-senang di rumah, rayakan Paskah bersama keluarga di rumah. Tuhan memberkati. Shalom, sekali lagi selamat pesta Paskah. Semoga buah-buah kebangkitan Kristus akan membawa berkat dan rahmat bagi kita, bagi keluarga, bagi warga Kota Kupang, warga NTT, dan bangsa Indonesia. Ya.